Ada pertanyaan langsung dari satu jamaah. Apa tanggapan Ustadz bagi orang yang punya pandangan yang penting semua jalan, jadi sifatnya STMJ, ya kan? Sholat tetap, maksiat jalan, ya kan? Bagaimana pandangan Ustadz? Yang pertama, justru ini menunjukkan tidak adanya konsistensi dalam beramal. Sebetulnya orang yang demikian itu orang bimbang, bukan konsisten. Sebetulnya orang yang demikian orang yang tidak punya pandangan, karena nggak punya pilihan hidup. Dan yang paling penting untuk digarisbawahi, ini poin pentingnya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang punya pola hidup demikian adalah orang-orang yang keadaan dirinya belum sehat, kurang sehat. Satu, doakan. Karena yang seperti itu, kalaupun teman, didoakan dengan baik. Tapi tidak dijadikan semua apa yang disampaikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Ingat ya? Ya, saya ulangi lagi. Tidak semua yang disampaikan tidak dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Karena kenapa? Dirinya saja belum bisa mengatur keadaan dirinya untuk konsisten pada kebaikan. Bagaimana dia bisa memberikan masukan yang baik pada orang lain? Nah, orang yang sehat, ketika dia mengerjakan sebuah amal soleh, maka ketika benar amal solehnya, amal soleh itu otomatis akan menggerakkan tubuhnya untuk mencegah dia berbuat salah. Saya contohkan begini. Sholat amal soleh bukan? Soleh. Apa fungsi sholat? Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsya. Kalau ada orang sholat dan benar sholatnya, itu otomatis sholat yang dia kerjakan akan memberikan pengaruh pada tubuhnya untuk mencegah dia dari berbagai tindakan-tindakan maksiat. Fahsya, maaf sekali, zina, selingkuh, LGBT, porno aksi, pornografi, itu fahsya. Mungkar, mencuri, bergosip, menuduh, merendahkan, berselisih, itu mungkar. Jadi kalau orang benar sholatnya, amal soleh lewat sholat ini, dia akan otomatis mencegah pelakunya berbuat salah. Jadi kalau ada orang sholat, tapi saat bersamaan dia berbuat maksiat, ini artinya ada yang belum tepat dikerjakan dalam sholatnya. Karena motivasi orang sholat itu adalah mendapatkan amal soleh agar tidak berbuat salah. Jadi mustahil ada STMJ, istilahnya salah itu. Sholat terus, maksiat jalan. Jadi kalau orang sholatnya terus, itu nggak mungkin ada maksiat. Maka apa yang terjadi? Yang sholat ketika sholatnya dikerjakan tidak membuat dia kemudian terhambat berbuat maksiat, maka kemungkinan besar, satu, dia tidak sempurna dengan tujuan dan niat sholatnya. Makanya kata Nabi, yang diperbaiki sebelum mengerjakan amal soleh itu niatnya dulu. Niatnya benar nggak? Jadi kalau seseorang niatnya benar menunaikan sholat, itu otomatis nggak akan maksiat. Otomatis. Ibu kalau nggak percaya ya, kalau ada anak kurang baik, ya jangan naik level dulu. Usahakan konsisten sholatnya dulu, dimulai dengan subuh. Minta aja pada anak ibu, ya, minta kerjakan sholat konsisten 40 hari. Terserah itu, setelah itu terserah kamu. Tapi jamaah. Terserah itu, setelah itu terserah. Mau sholat silahkan, nggak sholat silahkan. Mau taat sama mama silahkan, nggak taat silahkan. Tapi mama minta 40 hari sholat aja dulu di masjid setiap hari, subuh sampai isya. Setelah hari ke-40, lihat apa yang terjadi. Saya punya pengalaman di Tripoli. Guru kami, seorang profesor, itu kedatangan orang tua menyampaikan pesan, anak-anak kami 3 orang itu sholatnya sulit luar biasa. Dipanggil dengan halus anak-anaknya, ya abnai, anak-anakku sini nak, katanya. Sekarang Syekh mau katakan, silahkan anak-anak mau nggak sholat silahkan, nggak taat sama mama silahkan, cuman minta satu dulu kerjakan, sholatlah selama 40 hari. Tunaikan berjamaah di masjid, setelah itu bebas mau ngapain aja. Hari ke-40, yang satu berubah jadi baik luar biasa. Jangankan maksiat, untuk berkata yang kurang pantas pun dia nggak punya kosakatanya. Yang kedua, naik turun, kadang baik, kadang tidak, kadang baik, kadang tidak. Yang ketiga, itu makin kacau. Dipanggil ketiganya, kata syekhnya, kamu yang pertama, kamu benar sholatnya 40 hari, dikerjakan dengan baik dan tidak kamu tinggalkan. Yang kedua,
kamu kerjakan tapi kamu bolong-bolong. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Yang ketiga, kamu ngumpet-ngumpet padahal kamu nggak sholat. Ketiganya bingung lantas bertanya, kok Pak Kiai tahu katanya? Karena demikianlah yang tertuang diisyaratkan dalam Al-Quran. Tidak ada orang sholat konsisten kecuali merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Maka tobatlah dua temannya tadi, keduanya menjadi lebih baik sampai sekarang mereka sahabatan dan menjadi ahli Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada satu kalimat yang mengatakan sholatnya terus maksiat jalan, itu nggak ada sebetulnya. Kalau memang sholat yang ditunaikan sholat yang benar. Nah, untuk memperbaiki sholat kuncinya dua. Satu, izin, untuk memperbaiki sholat kuncinya dua. Satu, selalu bermohon kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya dalam sholat. Saya ulang ya, selalu bermohon kepada Allah untuk mendapat rahmat Allah dalam sholat. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Sudah? Saya merasakan sekarang jarang ada orang sholat dengan menggunakan rumus Quran itu. Yang penting sudah sholat gitu kan? Ya. Ibu pernah nggak mengharap rahmat Allah sebelum sholat? Supaya dirahmati dalam sholat? Pernah nggak? Ya? Coba deh. Makanya ibu masuk masjid ya. Kalau masuk masjid itu doanya apa? Allahumma ftahli abwaba. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Tuh ya. Mau masuk udah diajari oleh Nabi. Jadi sebelum masuk masjid, saat langkah kaki kanan itu dilakukan, minta apa? Rahmat. Masjid fungsinya untuk apa yang pokok? Sholat. Jadi masuk masjid, fungsi yang pokok untuk sholat. Sebelum sholat minta lu rahmat Allah. Nah, rahmat itu dibagi 3. Saya ulangi, rahmat dibagi 3. Nah, kalau suami ibu namanya Pak Rahmat, nanti ibu pulang ke rumah, papa dibagi 3. Udah, 1. Rahmat itu yang pertama solusi dari semua masalah hidup. Dah. Jadi kalau ibu sholatnya membawa motivasi itu, nanti ke bawah enak sholatnya. Pas sujud ingat, dengan suami ada masalah tuh ingat, minta solusi. Nangis, selesai. Walaupun belum ada solusi, tapi hati tenang. Dan itu mengantarkan pada setengah solusi. Sudah? Yang kedua, pelan-pelan, ampunan dari dosa. Ampunan dari dosa. Nah, di antara fungsi sholat yang paling pokok itu menggugurkan dosa-dosa. Makanya Allah ingin dari pagi ke siang ada dosa, gugur dosanya. Dari siang ke sore ada dosa, gugur dosanya. Makanya ketika diwafatkan dosanya sudah hilang, tinggal pulang dalam keadaan bersih, digambarkan dengan kain kafan yang putih. Nah, itu fungsi sholat. Cuma apakah setiap orang sholat ada yang ingat dosa atau tidak, itu poinnya. Makanya tadi kalau dia sholat mengingat maksiatnya, gugur maksiat, nggak akan maksiat lagi, nggak akan maksiat lagi. Ya, dan banyak orang ketika sujud itu justru pulangnya dalam keadaan mulia. Betapa banyak pelaku dosa besar, justru cara pulangnya itu lewat sholat. Lewat sholat. Ada yang sujud gak bangun lagi, Insya Allah. Pengen begitu? Nanti zuhur ya, kan sekarang masih ada waktu tuh. Ada yang begitu tuh. Ya. Dan itu luar biasa indah. Ya, saya kan pernah cerita di sini juga kan. Ada seorang kakek, ini bukan ustadz bu. Saya ketemu orangnya. Itu orang sederhana, mungkin viral di langit tapi mungkin tak dikenal di dunia. Sederhana orangnya, nggak disebut kaya, biasa saja, pakai kaos, cuma jagain masjid, azan. Hari Kamis itu, ba'da asar sedang puasa sunnah loh, di masjid nunggu buka, cuman tiduran, merem melek tuh. Diwafatkan di tempat yang beliau mengabdi di masjid dalam keadaan puasa, ba'da asar menjelang maghrib, wafatnya cuman tiduran, merem melek ngantuk meninggal. Hati-hati tuh belakang tuh, merem melek. Dua. Yang ketiga,
Bagaimana caranya supaya saat sholat bisa mengingat ada kesalahan yang diampuni? Maka dibuka dengan bagian ketiga. Perhatikan bagian ketiga. Sudah? Yang pertama tadi apa? Solusi. Berarti jawaban dari doa kan? Yang kedua apa? Ampunan. Yang ketiga, rahmat itu dalam bentuk husnul khatimah. Bentuknya apa? Husnul khatimah. Kalau sudah bicara husnul khatimah artinya ingat wafat. Ingat apa? Karena itulah Nabi mengajarkan pada setiap imam saat akan mengimami, berbalik dulu kepada makmum menyampaikan kalimat ini. Para jamaah, kita akan sholat. Mohon hadirkan kehusyuan dan rasakan dalam sholat ini, mungkin ini sholat terakhir yang kita tunaikan dan boleh jadi kita akan wafat dalam sujud kita. Itu sunnah. Bahasa Arabnya sallu salatan muwadda. Jamaah, jadikan sholat ini sebagai sholat perpisahan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah nggak merasakan begitu? Nah, makanya imam tidak harus pakai bahasa Arab, karena ini bahasa yang boleh disampaikan dengan bahasa Indonesia. Rapatkan saf, luruskan. Paham tidak? Istau, paham? Tidak. Makanya dijawab sudah tahu, gitu kan? Dah. Jadi begitu sujud, coba rasakan bagaimana kalau saat ini adalah saat sujud terakhir dan seketika akan kembali kepada Allah. Itu kalau rasa itu dihadirkan, kenikmatan akan tiba, air mata mengalir, seketika taubat kita akan lahir. Nah, sifat sholat semacam ini, amal soleh semacam ini akan menghentikan perbuatan maksiat. Karena itu saya tidak sepakat dengan kalimat, misalnya taat jalan, maksiat terus. Sholat terus, maksiat jalan. Ini tidak ada orang yang, maaf ya, berpikir keseimbangan tapi dengan cara yang tidak wajar. Itu bukan seimbang namanya. Seimbang itu ketika dikerjakan amal soleh dengan amal soleh lain beriringan. Saya sholat tahajud, iya. Puasa juga, iya. Itu seimbang namanya. Ya, saya baca Al-Quran, iya. Menghafal, iya. Itu seimbang namanya. Kalau Anda amal soleh, iya. Amal salah, iya. Bukan seimbang. Itu nol namanya. Karena ketika berbuat soleh dan disusul dengan salah, maka yang soleh ketarik dengan yang salah. Kalau sudah keambil tidak ada amalan lagi dan nol sifatnya, itu bukan seimbang, itu hilang namanya. Tuh, kaget kan? Dan yang bahaya itu kalau solehnya ditarik semua sama yang salah, tersisa salahnya. Ini hadis Nabi. Maka dia berubah menjadi pribadi bangkrut, muflis namanya. Kalau sudah muflis, masuk neraka dulu, dicuci semua dosa baru masuk surga. Itu ada di hadis Muslim. Paham? Oke. Jadi apa tanggapan Ustadz? Tanggapan saya yang pertama, tidak ada keseimbangan. Sekali lagi, tidak ada balance antara amal soleh dan amal salah yang saat dilakukan dipandang sesuatu yang wajar dikerjakan secara bersamaan. Itu bukan keseimbangan, tapi itu sifat dari kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada manusia yang selalu suci, selalu soleh selama hidupnya. Pasti pernah berbuat salah. Maka orang terbaik adalah orang yang berusaha memperbanyak amal solehnya untuk menutupi salahnya, bukan menyeimbangkan antara soleh dan salah sehingga merasakan hidupnya sejalan bersamaan. Jelas ya? Jadi kalau salah itu ditutupi dengan yang soleh, bukan ingin dijadikan sebuah kesimpulan berjalan bersamaan, itu keliru.